Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan STIK PTIK, yang kami hormati para jamaah, hadirin hadirat rahimakumullah. Awal sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemauan untuk mengisi 10 hari yang ketiga di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan ini semua menjadi saksi, mudah-mudahan ini menjadi indikator bahwa kita semua termasuk orang-orang yang masuk dalam garansi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita insyaallah akan terbebas dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Salawat tercurah salam ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan oleh MC bahwa tema yang akan sengaja kami pilih untuk kita diskusikan atau kita angkat adalah ibadah Ramadan dalam perspektif pendidikan. Bapak Ibu, hidup ini milik Allah, hidup ini kepunyaan Allah dan berakhir kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu, karena kita kepunyaan Allah, baik dalam kondisi hidup ataupun sesudah kita hidup, maka hanya Allah lah yang paling tahu cara merawat diri kita, baik dalam konteks badaniyah maupun dalam konteks rohaniyah. Dalam konteks badaniyah banyak ayat-ayat yang menyatakan makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ini salah satu firman Allah yang mengarahkan supaya kita menjaga badan. Makanlah yang halal dan baik. Kata Allah, bukan hanya sekedar halal, tapi juga harus baik. Halal baik zatnya memang halal, ataupun halal secara cara memperolehnya. Ini harus halal. Baik juga begitu, baik bagi seseorang belum tentu baik bagi orang lain. Karena itu persyaratan halalan thayyibah itu menjadi persyaratan kumulatif. Kita harus makan yang baik, yang halal dan baik. Daging kambing ini halal, daging kambing ini baik bagi seseorang, tapi boleh jadi tidak baik bagi orang lain. Karena itu persyaratan halal dan baik menjadi kumulatif. Apatah lagi cara merawat ruhani, hanya Allah yang paling tahu. Banyak cara Allah mengingatkan rohani kita, dan salah satu caranya adalah dalam konteks ibadah Ramadan. Allah punya cara bagaimana cara merawat rohani hambanya ini, yaitu menggunakan program pembelajaran yang kalau boleh saya sebut dengan prodi, program pendidikan gitu ya.
prodi pelaksanaan ibadah Ramadan. Prodinya ibadah Ramadan. Kompetensi lulusan yang diharapkan dari pendidikan ibadah Ramadan ini apa? La'allakum tattaqun. Kompetensi lulusannya itu. Diharapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baligh dalam konteks takwa bersifat vertikal maupun takwa yang bersifat sosial. Ini. Jadi ada prodinya, ada kompetensinya. Apalagi setelah itu, ada kalender akademiknya. Allah sudah menentukan kalender akademik untuk meningkatkan, menggapai, merawat rohaniah, meningkatkan ketakwaan baik vertikal maupun horizontal ini. Allah pilih bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, kata Allah. Barang siapa yang bertemu bulan Ramadan maka berpuasalah. Allah sudah memilih, menentukan ibadah Ramadan. Dan banyak lagi hal-hal yang bersifat Ramadan. Tentu tidak cukup untuk kita bahas di sini. Jadi ada prodinya, ada kompetensi lulusan yang diharapkan, ada kalender akademiknya. Berikutnya apa? Kurikulumnya. Ada kurikulumnya. Apa kurikulumnya untuk menggapai kompetensi yang diharapkan? Kurikulumnya adalah kurikulum wajib. Apa kurikulum wajib? Puasa. Falyasum, maka berpuasalah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, aku wajibkan atas kamu semua untuk berpuasa. Yang jadi pertanyaan, kenapa puasa Allah pilih untuk menggapai kompetensi la'allakum tattaqun itu? Kenapa harus puasa? Setidaknya puasa ini melatih kejujuran yang paling cocok. Setidaknya itu. Ada seteguk air, setetes air di tenggorokan kita. Bagi orang yang berpuasa pasti berupaya untuk mengeluarkan. Kenapa? Karena takut Allah Maha tahu. Meskipun sebelah kita tidak tahu, tapi Allah pasti tahu. Dan itu adalah proses pembelajaran, pelatihan kejujuran yang luar biasa. Salah satu aspek. Aspek lain, kalau ibadah yang lain ada potensi riya. Sholat begini, ya karena ada pimpinan kita ikut sholat. Ada karenanya, bisa jadi di sana ada. Zakat, ada yang menerima, ada amil. Apatah lagi kalau zakat itu langsung kepada mustahik. Merasa mustahik ini lebih rendah daripada muzaki. Ini yang gak benar. Apatah lagi haji yang mengantarkan orang sekampung. Potensi-potensi riya sangat tinggi dan berbeda dengan puasa. Maka salah satu pembelajaran untuk meningkatkan kualitas diri, baik dalam konteks ketakwaan vertikal maupun horizontal, adalah ibadah puasa. Ini kurikulum wajib. Kurikulum pendukungnya banyak. Ada sholat raweh seperti yang kita kerjakan hari ini. Ini mendukung untuk satu tujuan, la itu la'allakum tattaqun. Tadarus tadi disampaikan, baca Al-Quran, ada apa lagi? Sedekah, ada iktikaf dan lain sebagainya. Semua dalam konteks mendukung, mewujudkan kompetensi lulusan yang diharapkan. Karena itu kalau yang pendukung ini tidak lulus, ya nggak ada masalah. Karena sifatnya pendukung sunnah, nggak terawih misalnya, dengan terpaksa misalnya, ya nggak masalah. Tapi berbeda dengan puasa. Karena ini wajib bagi yang tidak berpuasa, maka tidak lulus kategorinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kira-kira kurikulumnya. Terus apalagi metodenya? Nah ini.
Allah juga. Jadi sistem pendidikan ini bagi Allah 1400 tahun yang lalu sudah didesain sedemikian rupa supaya kita senang, supaya peserta didik ini senang untuk melaksanakan itu semua. Apa yang dilakukan? Allah memberikan reward. Ada namanya pelipat gandaan pahala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ini ada namanya malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan. Apalagi pelipat gandaan ampunan, mangkoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Berbagai macam reward yang Allah tawarkan ini sebagai bentuk supaya apa? Supaya kita senang untuk melaksanakannya. Masih dengan cara hitung-hitungan, begitulah Allah memberikan kesenangan kepada hambanya. Karena batas kita memang baru di situ. Oh, ini ganjarannya sekian. Sholat di Madinah ganjarannya sekian. Sholat di Masjidil Haram Makkah sekian. Masih senang bagi kita. Tentu ini bukan memang di kelas kita seperti itu. Dan tentu bukan seperti itu bagi kelas-kelas yang sudah tinggi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu ada punishment bagi siapa yang tidak puasa bi ghairi udrin, kata Nabi, tidak dalam posisi ada uzur syar'i, maka kata Nabi pada hakikatnya tidak bisa diganti sepanjang masa, pada hakikatnya. Jadi kalau ada orang enggak ada ujung, enggak ada pangkal, tahu-tahu enggak puasa, aku males lah enggak puasa. Ini kata Nabi, persasat tidak bisa diganti di hari-hari yang lain. Yang boleh diganti fa'iddatum min ayyamin ukhor itu kalau maridon au ala safarin, orang yang bepergian, orang yang sakit atau bepergian. Ada uzur syar'i yang memang bisa diganti di hari-hari lain. Bapak Ibu sekalian, itulah kira-kira sedikit. Dan akhirnya apa? Kalau program pendidikan itu ya ada namanya wisuda, ada lulus. Itulah Idul Fitri yang insya Allah sesaat lagi akan kita gapai. Kita berharap semuanya lulus. Awwalu rahmah syahr Ramadan, awwalu rahmah awsatuhu maghfirah wa akhiru idkum minan nar, dan terakhir adalah jaminan kita dibebaskan dari siksa api neraka. Yang penting semuanya kita lulus. Nah, lulus itu ternyata nilainya ya beda-beda. Ada yang cum laude, ada yang 3,5, ada yang 3,2, ada yang 3,0. Yang penting kita harus lulus. Begitulah kira-kira posisi kita di antaranya. Masing-masing kita untuk akhir daripada ibadah Ramadan, nilai kelulusan kita tentu tidak sama. Orang yang rajin ibadah tentu berbeda. Yang tambahannya sunnah banyak tentu berbeda dengan yang tidak ada tambahannya sama sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah sekilas bahwa ada proses pembelajaran yang sistematis yang sudah Allah rencanakan, yang mungkin selama ini kita tidak pernah terfikirkan. Tapi pada hakikatnya itulah ada sistem pendidikan di dalam ajaran bulan Ramadan. Sekali lagi kita berharap banyak, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dalam kritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah mengkritik. Apa kritikannya? Kam min shaimin laisa lahu jazaa'un min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tetapi pada hakikatnya dia tidak mendapatkan nilai pahala dari puasanya itu. Illal ju', kecuali dia lapar wal atos dan haus saja. Nah, inilah orang-orang yang lulus passing grade. Lulus tapi passing grade.
Dan tentu kita tidak ingin seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, ada manfaatnya kepada kami pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.